kita langsung saja Bu ya. Bu, kalau soal sawit Bu, luas tanamnya itu berapa Bu? Iya, 2,5 hektar. 2,5 hektar. Kalau bentuknya Bu, ada persegi atau Cara luas cara nanam. ya? Nah, kalau luasnya itu 8 kali 7. 8 kali 7 misalnya kita menanamkan jaraknya 8 panjangnya 7 ke jaraknya mereka ini 8 meter per batang. Jadi 1 hektar itu ada 125 batang. Jadi kalau pemupukannya 3 kali 1 tahun. Kalau langsung ke kakaonya Bu, luas tanamnya Luas tanamnya luas tanamannya tadi kebunnya 2,5 2,5 hektar. hektar juga. Jadi 2,5 hektar itu kalau dia sudah panen bisa dapat dia itu sekali panen, karena kan panen sawit 2 kali sebulan. Nah, jadi kita kalau memang musim buah dia bisa dapat itu 2,5 hektar itu sekali panen itu bisa dapat 4 ton atau 5 ton. Tapi kita harus tetap jangan terlambat memupuk sekali 4 bulan. Jadi 1 tahun itu 3 kali. 3 kali. Kalau dulu pas mau nanam sawit Bu, gimana nanam? Oh, cara menanamnya kita beli bibit yang bagus. Kalau ibu ini bibitnya dari Marihat. Nah, jadi kalau bibit yang kita tanam itu sudah berumur 2 tahun. Nah, nanti kalau kita mau nanam itu tanah kita lubang 50 cm per 50 cm bulat. Nah, jadi itu kita masukkanlah bibit tadi. Nah, sudah penanaman nanti 4 bulan karena akarnya sudah bersatu dengan tanah, baru kita adakan pemupukan. Jadi kalau pemupukan tanaman yang kami lakukan mulai kecil sampai besar, kalau masih kecil itu takarannya per pohon itu 0,5 kilo. Nah, misalnya kalau bulan Januari kita pupuk dengan urea. Januari kan jadi ke bulan Februari kan udah kita pupuk lagi, pupuklah dengan KCL gitu. Jadi bertukar-tukar, baru terakhirnya kita pupuk dengan DSP atau NPK. Jadi berkelang-kelang, jangan sekalian pupuknya gitu, harus rutin. Jadi kalau kita memang kadang kalau ibu sekali 2 tahun itu aku pupuk kandangin. Jadi pupuk kandang tadi sekarung kita koyak, tapi jangan disebarkan, dikoyakkan dikit jarak dari batang untuk ke apa ini. Kalau bahan kecil lagi dia 2 meter, kita letakkan di sampingnya. Nah, kecuali kalau ini udah berumur 15 tahun. Nah, kalau ini harus jauh dari batangnya itu, karena akarnya kan sudah lari dari batangnya. Kalau kita taruh dekat batangnya ini, dia susah makan akar-akarnya di sana. Jadi harus kita jauhkan dari batangnya. Jadi akar ujung itu yang membawa ke batangnya itu. Kalau sama tanaman kakao juga sama Bu? Apa beda Bu? Tanamannya? Sana? Pembibitan. Oh, pembibitan sawit. Yang kakao. Kakao ini apa? Coklat. Coklat. Oh, kalau coklat, kalau itu sih bibit pertama tadi itu umur sebulan itu yang bibitan tante itu. Ya. Nah, itu kan kita isi polybag. Polybag tadi tanah biasa kita campur dengan tanah tai ayam. Nah, baru kita isi ke polybag. Nah, baru kita kita bagi-bagilah apa tadi biji-bijinya. Kalau hujan tidak turun, kita siram. Pembibitnya harus di agregat yang teduh. Dia butuh cahaya dan butuh perlindungan. Jadi kalau pagi kena cahaya, sore dia terlindung, nggak panas sekali. Jadi kalau sudah dia setahun, udah agak tinggi, ada 0,5 meter 50 cm. Nah, kita kan sudah gitu bisalah kita lobangi lagi sama dengan apa tadi, lubang kelapa sawit, tapi lebih kecil coklat. Nah, itu kalau ibu. Jadi saya lobang, dan lubang tadi kalau ada bakaran saya campur dengan tai ayam tadi, kira-kira seliter lah. Seliter masukkan ke dalam, baru kita tanamlah si coklat tadi. Kalau coklat, kalau kita memang siap kita pupuk, penting kita semprot biar jangan buah tadi disuntik sama hama-hamanya. Nah, dan
Dan juga pun penting kita tunas dari kayu yang pertama, dia kan bertunas-tunas, itu kita harus buang, digunting atau pakai pisau, gunanya biar jangan banyakan daun, tidak ada buah. Itu batas buahnya. Kalau soal hama tadi Bu, hama yang nyerang sawit ini apa? Kalau nyerang dari sawit ini sih ya mudah-mudahan kita tergantung tanah. Kalau dia apa, kita beli apa untuk meracun tanah itu dolamit. Kalau memang ada sawit kita misalnya busuk mata mati pucuk, itu kan bisa menular. Nah, kita beli dolamit, itu aja yang kami lakukan, dolamit atau keliling. Kalau misalnya sebesar ini kan, ada bisa dolamitnya 2 kilo per batang. Tapi dari batangnya keluar kita kan itu kan punya piringan dia. Yeah. Piringan tadi lah kita tambah dolamit tadi per 2 kilo. Tapi cukup sekali setahun. Kalau penyakitnya ada Bu? Ada, itulah penyakitnya itu. Kalau ada di sini penyakitnya yang buah kuning itu, daun kuning. Daun kuning. Daun kuning gitu. Memang udah ada yang terjadi dia. Akhirnya dia kuning, dia kembang sendiri. Karena busuk batangnya ada ulat kan di dalam. Kalau untuk coklat ada Bu? Coklat sih yang mudah-mudahan kalau saya punya belum ada. Harus ya coklat, cuman sakitnya di batang jarang. Dia sering sakit di buah. Itulah tadi kalau kita nggak mengasih dia kebanyakan daun, jadi buah tadi membusuk. Mungkin 5 kali daun lah mungkin apa makanan dia nggak cukup buah. Oke, lanjut kalau kendala Bu memang nggak ada kendala, udara kemarau dia asal jangan apa tahu kalau hujan pun 5 bulan ini dia tetap ada. Tapi kalau datang hujan dia lebih subur. kalau untuk coklat gimana? Coklatnya itu sih hampir sama itu, cuman butuh perawatan aja. Dia cuaca nggak masalah sama dia, asalnya jangan terjadi kemarau setahun, mungkin kita Iya. tidak tahu kan. Kalau masalah 5 bulan 6 bulan itu kalau coklat sama sawit nggak masalah, cuman perawatannya aja. Cuman kalau sawit, kalau sempat kita kemarau 5 bulan, kita terlambatlah, ditundalah pemupukan. Iya. Karena kan kalau dipupuk itu harus disiram hujan. Kalau sawit malah tersiram kita. Nah, karena satu batang sawit itu berapa liter itu untuk dia kan. Jadi kita nggak boleh sekali nyiram. Makanya kalau pupuk sawit kita cari hari-hari hujan. Misalnya hari ini hujan, besok kita langsung nabur pupuk. Jadi tanah tadi masih basah, akar-akar tadi, ulat-ulat itu seperti dialah hidup dia kan di tanah itu. Ada kita makan itu. Nah, kalau di situ kita siram, akar-akar tadi langsung cepat dia naik ke buah. Tapi kalau kita pupuk di kemarau hari, kena panas dia itu gosong semua, percuma gitu. Kalau coklat, ya dia ini tergantung perawatan. Kalau pupuk kita rajin 3 kali setahun, kalau ibu sih 2 kali setahun aja pun. Yang penting tadi itulah kita rajin ngambil tunas-tunasnya. Kalau kira-kira buah ada busuk, kita semprot pakai obat titin 45. Pengapa hama itu kan. Iya. Nah itu aja sih, sampai dia manen, sampai kita sudah manen lah gitu. Untuk sawit Bu, kan tadi udah diceritain soal produk itu Bu, buah-buahnya. Itu dipasarkannya kemana Bu? Oh, kalau itu di sini kami sudah ada langganan, sudah ada langganan. Mulai dari, kalau ibu sih mulai dari nanam udah hampir 30 tahun lah mungkin ya, panen sawit gitu. Kalau ini kan masih 15 lah, yang atas kemarin sudah berapa tahun itu. Karena kan orang ini kan nggak satu umur sawitnya ibu ini. Nah, jadi itu. Tapi ada orang sih di mana harga tertinggi lari. Jadi itu langganan saya itu nggak pernah gitu melihat dari kawan-kawan. Jadi ibu itu nggak pernah pindah-pindah langganan. Jadi mereka itu bawa ke pabrik gitu. Kita beli, kita jual di tempat. Berarti kalau kebun coklat tadi belum Bu? Belum ada. Cuman itulah mulai berbuah.
sawit lah. Ya, sekian Bu, terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama. Terima kasih. Pak, saya ingin bertanya, kalau untuk tanaman karet ini luas tanamannya berapa Pak untuk kebunnya? Lebih kurang setengah hektar ya. Setengah hektar Pak ya? Berarti dia sampai ke ujung-ujung hutan juga Pak ya? Masuk hutan? Wah, ada hutan. Oh, nggak ada hutan. Batas sawit itu lah. Sawit sama batas tanah penduduk. Nggak ada lah. Terus kalau dulu masa produksi itu Pak, biasanya berapa Pak? Dulu zaman-zaman produksi. Nah, kalau sedang produksi ini, kalau karetnya kan ada sistem gugur daun itu. Kalau itu ya kurang Kak getahnya, tapi kalau sedang daunnya normal itu kisaran 40-50 kg per minggu. Pak, kalau pertanamannya dulu Pak, sistem kan dulu kan sebelum ini dulu tanamannya seperti apa Pak? Misalkan di setek atau dari bibit kan? Ini bibit cabut, tapi induknya dulu jenis unggul. Jenis unggul. Tapi ini anak cabut pindah. Oke. Semuanya berarti Pak ya? Oh. Terus Pak, sekarang masuk ke hama dan penyakit Pak. Biasanya Pak, kalau hama sama penyakitnya biasanya di karet ini apa? Biasanya par jamur. Jamur. Kalau sudah diinggap jamur itu dia mulailah kuning, mati lama-lama. Itu sampai ke getah-getahnya juga Pak? Iya, ke karet. Kalau getahnya sudah langsung stop kalau sudah diinggap jamur akar itu. Biasanya Pak, kalau ada hama penyakit tuh solusinya gimana Pak dari Bapak? Biasanya saya biarin aja lah. Gimana ngobatnya dari akar kan? Dibiarin mati sendiri, tumbang ya. Berarti satu-satu tumbang gitu Pak ya? Benar, karetnya sudah busuk kan dimakannya. Itu penyakitnya bisa nyebar atau enggak Pak? Dia nyebar. Nyebar juga Pak ya? Ke sebelahnya dia lari. Merembek ya. Kendalanya Pak kalau dalam budidaya karet ini apa Pak? Kendalanya biasanya? Kendala maksudnya? Kalau misalkan dalam produksinya kendalanya apa, atau dalam perawatannya gimana Pak? Sebenarnya kalau karet ini dibanding tanaman lain seperti sawit ya, mending karet kan, karena dia tidak ada membutuhkan pupuk yang begitu banyak dibanding tanaman lain. Cuma itulah sekarang nih pemasarannya itu yang agak susah. Harga turun. Iya. Udah lama tapi hingga sekarang belum ada peningkatannya kan. Mungkin terakhir Pak, kalau soal penjualan di pasar Pak, biasanya gimana Pak? Jualan di sini kan toke itu jemput ke lokasi Ya. setiap hari, satu hari dalam satu minggu itu satu kali gitu. Kalau di sini kemarin kan setiap hari Kamis dia datang gitu, sistem penjualan. Kalau boleh tahu Pak, per harganya gitu atau Harga, ukurannya? harga sekarang Kira-kira. harga dulu atau harga sekarang? Sekarang Pak. Kalau sekarang ya paling tinggi 7.000. 7.000. Itu pun sudah naik, kemarin-kemarinnya masih 4.000 juga, turunnya yang anjloknya nggak kereta. Sekarang sudah 7.000. Itu pun masih dipotong basi ya. Ya. Dalam satu pikul itu 10 kilo basi. Itulah penjualan. Oke, terima kasih Pak atas wawancara Pak ya. Oke, Terima kasih Pak ya. Pak. Oke.